Jadi kalau warga Malaysia masuk tanpa izin bagaimana? Kalau warga Malaysia masuk tanpa izin, kamu negara kamu hukumlah dia, tapi tak ramai. Rakyat kami yang pergi Indonesia tak ramai. Nak kerja apa dekat Indonesia? Duit kamu murah. Ramai orang Indonesia yang percaya dengan konten provokator hoax yang seolah-olah Malaysia itu selalu hina TKI dan juga rupiah Indonesia. Di sini saya nak kasih paham. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya satu dua saja, geng, banyak ramai orang-orang Indonesia yang memprovokatori para netizen seolah-olah netizen Indonesia dan juga Malaysia ini nak selalu bergaduh. Dan yang membuat saya pelik lagi, geng, banyak ramai orang yang percaya hal itu. Lagi-lagi ini ada pakcik dari Malaysia seolah-olah dia itu mengatakan rendahnya TKI pekerja Indonesia yang berada di Malaysia dan begitu rendahnya rupiah Indonesia. Ini videonya. Jadi kalau warga Malaysia masuk tanpa izin bagaimana? Kalau warga Malaysia masuk tanpa izin, kamu negara kamu hukumlah dia, tapi tak ramai. Rakyat kami yang pergi Indonesia tak ramai. Nak kerja apa dekat Indonesia? Duit kamu murah. Wah. Duit kamu murah. Tahu tak? Nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu? Sama dengan RM100 Malaysia. Rakyat Malaysia pergi ke Indonesia melancung, bukan pergi kerja, bukan pergi buka kedai. Indonesia selalu dikatain dan dihina oleh warga Malaysia yang fanatis. Lalu ada yang menghina rupiah, menghina tenaga kerja Indonesia, TKI. Katanya kalau rupiah tidak ada nilainya, katanya TKI hanya pembantu. Jika bicara rupiah ya mungkin kursnya lebih rendah. Saya sering tengok kontennya pakcik yang dari Malaysia tersebut, geng. Dan video itu tangkapan dari ketika dia orang itu buat live. Dia orang itu sebenarnya tujuannya untuk memberi jawaban kepada orang-orang yang berkomentar di room live-nya pakcik tersebut, geng. Yang karena banyak ya ramai netizen Konoha itu yang menyombongkan, katanya Malaysia sudah tak ada harganya lah, ringgit sudah jatuh lah, dan lain-lainnya. Dan karena saking geramnya, emosional pakcik itu sudah tak terkontrol, gitu. Yang bertujuannya untuk membalas komentar-komentar yang berada di room live TikToknya tersebut, tapi kena tangkap oleh salah satu netizen lalu disebarluaskan seolah-olah dia orang itu menghina seluruh Indonesia, yang pada buktinya, pada faktanya dia itu hanya membalas satu ataupun oknum itu perorangan, bukan menyeluruh. Tapi bodohnya netizen Indonesia dibuat hal macam itu percaya lagi. Dan ini kita tengok ya, sampai masuk ke media televisi Indonesia. Aduh, geng. Ini yang membuat Kokori itu semakin bangga dengan hal macam ini. Dia pasti komentar yang nomor 1. Terima kasih atas komentarnya. Ini ada komentar dari teman kita dari Malaysia. Betul, komen tuh siapa nak datang ke Indonesia. Orang-orang asing tidak akan datang ke Indonesia untuk bekerja, ya. Sedangkan orang Indonesia sendiri lari ke luar negeri untuk bekerja, ya, atau kepingin pindah negara, ya. Ini ada teman kita yang komplain TKI yang sekarang datang ini kualitasnya nggak sebaik TKI di zaman dulu, ya. Nah begini, ini dugaan ya, ini jawaban saya berdasarkan logika. Bahasa Inggris kita cakap you get what you pay for, ya. Dalam bahasa Jawa kita cakap wani piro, ya. Kalau Anda mengharapkan kualitas, Anda harus bayar gaji yang terbaik, ya. Kalau mau dapat tenaga kerja yang terampil, yang berkeahlian, yang pandai,
ininya harus banyak, ya, ininya harus banyak kakak, ya. Kalau tak ada ini banyak, ya Anda tak dapat quality yang terbaik macam itu, ya. Dan pilihan kerja buat para TKI kami sekarang sudah banyak. Ada yang ke Jepang, ke Korea Selatan, ke Taiwan, ke Hong Kong. Bahkan saya dengar-dengar Uni Eropa ada beberapa negara yang mengundang kami, atau ke Turki dan sebagainya, ya. Beberapa negara sudah mulai membuka lapangan kerja buat para WNI untuk bekerja di negara mereka dengan gaji yang jauh lebih baik dibandingkan di negara Anda, ya. Jadi ini jangan koyak, jangan merasa malu, jangan merasa marah-marah kepada saya. Saya ini hanya mengungkapkan secara logika dan fakta apa yang terjadi. Jadi kalau Anda mau sesuatu yang terbaik, Anda harus bayar harganya. Ada uang tak? Ya, tak ada uang tak payah cakap. Ya, Anda hanya bisa membeli apa yang Anda mampu bayar. Kalau Anda tak mampu bayar keahlian mereka, kepandaian mereka, ya itulah yang Anda dapat, ya. Yang tak seberapa pandai, yang mungkin keterampilannya, keahliannya agak kurang, ya itulah yang bisa Anda dapat sesuai gaji yang Anda bagikan. Kokori kata cerita Kokori ini sesuai dengan fakta, logika dan fakta. Faktanya mana, bos? Memang TKI Malaysia yang sekarang memang sudah tak macam dulu lah. Tapi yang Kokori cerita kali ini sedikit pun tak ada yang betul. Sebab dulu TKI di Malaysia, ya, dulu ya, time pertama saya masuk masih mengalami macam itu. Asalkan kita memakai permit, ya, geng, memakai permit itu asalkan di sana ada pekerjaan boleh langsung masuk. Jadi prosesnya itu majikan meminta agensi yang berada di Indonesia meminta kepada yang berada di Malaysia lalu meminta kepada Indonesia orang ataupun pekerja dari Indonesia masuk. Jadi langsung ditangani ataupun langsung berhadapan dengan majikan tersebut. Itu yang saya alami sendiri, geng, ya. Dan kalau dulu itu tempat tinggal seadanya. Tempat tinggal memang seadanya lah. Yang penting ada pekerjaan. Mungkinnya hanya pekerjaan. Kita pastikan orang Indonesia yang bekerja di Malaysia secara resmi dah tak bingung soal pekerjaan. Nah, macam itu. Akan tetapi program yang sekarang sudah tak macam yang dulu. Dan Kokori mengatakan semua itu pakai uang. Salah. Itu salah. Gak ada. Saya sendiri TKI Malaysia yang resmi. Kalau sekarang kita meminta, misalnya majikan itu mohon kepada kerajaan untuk meminta pekerja dari Indonesia, itu programnya itu lebih detail. Harus mempunyai pekerjaan yang pertama. Jadi si majikan harus mempunyai ladang. Contoh kalau di perdagangan harus mempunyai ladang dan harus menyediakan tempat tinggal yang layak. Saya ulang lagi, tempat tinggal yang layak. Kalau tak layak, tak lepaslah permohonan permit tersebut. Sebab majikan saya sendiri itu memohon 4 orang. Itu hari time saya mau balik, rencananya untuk menggantikan saya. Tetapi ketika pihak berkuasa Malaysia itu mengecek, menyurvei tempat calon ataupun rumah calon TKI tersebut. Ketika didatangi, karena rumah saya itu rumah papan, ya, rumah menurut saya juga layaklah kalau hanya setakat bekerja saja. Akan tetapi di situ tak lepas, sebab konon katanya kurang layak, bukan tak layak, tapi kurang layak. Jadi mohon 4 itu sia-sia. Nah, itu boleh untuk pelajaran para majikan-majikan dan juga para TKI juga. Jadi calon TKI, ya, maksudnya kalau mau masuk ke Malaysia tak payah takutlah, asalkan kita resmi. Dan juga adanya kita ini mempunyai dokumen yang resmi, semua itu ada perjanjiannya. Dari segi gaji, kesehatan, keselamatan, dan lain-lainnya. Jadi apabila gaji kita tak sesuai dengan perjanjian tersebut, kita boleh melaporkan si majikan ke kedutaan Indonesia yang berada di Malaysia. Dan sekarang
karena banyaknya media sosial, jadi sangatlah mudah dan cepat untuk ditangani, dan semuanya itu tak payah pakai uang, tak ada potongan-potongan gaji. Karena kita mau masuk ke Malaysia, kita buat paspor, buat visa di Indonesia, itu kan sudah bayar kepada agensi Indonesia. Lalu masuk ke Malaysia, itu hanya kita bukan potongan sebetulnya itu majikan bantu kita, karena kita belum punya uang. Majikan bantu kita untuk membayar permit itu surat izin kerja di Malaysia. Itu tak mahal, baru 900 ringgit aja lah kalau pekerja kebun. Nah itu kalau kita bekerja sungguh-sungguh 3-4 hari itu sudah lunas, sudah terbayar, sudahlah. Jadi sangatlah murah, dan segi bahasa memang sangatlah mudah, karena sebab bahasa Indonesia dan juga Malaysia ini lebih kurang. Akan tetapi ini dikeluarkan lagi pekerja Indonesia haram menyatakan hal yang tak senonoh macam ini. Percaya nggak kalau kerja di kelapa sawit ini nggak kaya-kaya? Kecuali yang punya kebun lah pasti kaya karena banyak pemasukannya masuk. Tapi kalau pekerja, yang penting cukup buat makan, syukuri aja kan. Karena semakin lama semakin tinggi kelapanya, semakin susah diambil buahnya. Semakin lama kita kerja, semakin habis tenaga, semakin lemah. Jadi tidak usah terlalu berpikir mau kaya, sahabat. Yang penting cukup buat makan siang malam, ada keperluan lain kita ada sisanya buat makan, syukuri aja kan. Begitu sahabat kan. Apalagi kan jadi orang kaya juga itu terkadang susah sahabat. Kenapa? Karena kalau orang kaya itu terkadang itu tidurnya susah. Kenapa? Karena ya sudah punya kereta satu mau jadi dua, sudah dua mau jadi tiga, dan seterusnya. Jadi tidak pernah merasakan puas, mau bertambah terus. Jadi malam-malam kadang-kadang tidak bisa pikir bagaimana caranya, berpikir supaya bertambah lagi ya kan, begitu. Akhirnya karena pikiran kita itu semua yang menimbulkan penyakit, betulkah? Ya kan. Jadi karena banyak pikiran timbul bermacam-macam penyakit, ya akhirnya sia-sialah perjuangan kita. Sudah sakit, kalau sudah sakit tidak boleh makan itulah, tidak boleh makan inilah, pantangan penyakit inilah, penyakit itu. Akhirnya ya begitulah sahabat kan. Jadi yang penting cukup buat makan. Kalau ada rezeki kaya ya tidak apa-apalah, syukuri itu adalah berkat alias karunia buat kita. Tapi jangan terlalu berharap kalau hanya bekerja sawit mau jadi kaya sahabat. Betul tak? Ya kan? Mohon maaf bang ya, video abang saya bahas karena saya juga salah satu pekerja kebun kelapa sawit di Malaysia. Abang mengatakan jangan berharap kaya apabila hanya sebagai kuli pemetik buah kelapa sawit di Malaysia. Yang pertama bang ya, kaya atau miskin itu relatif, tergantung macam mana cara kita mensyukuri. Dan yang kedua, orang Indonesia pergi ke Malaysia rata-rata itu pasti mempunyai target. Mohon maaf, bukan saya sombong. Saya sendiri dulu pergi ke Malaysia itu mempunyai target. Bila saya balik ke Indonesia, saya harus mempunyai ini dan juga membahagiakan keluarga saya. Karena pergi ke luar negara itu sudah meninggalkan keluarga. Jadi kalau pulang tak bawa hasil, buat apa kita bekerja ke luar negara, ke Malaysia contohnya. Yang selanjutnya abang mengatakan petik kelapa sawit itu semakin lama semakin susah karena pokoknya itu semakin tinggi, katanya seperti itu. Nah, pokok semakin tinggi, gajinya juga semakin tinggi bang. Dan pokok semakin tinggi, otomatis abang itu semakin handal, lagi pandai untuk memetik buah kelapa sawit.
Dan pokok semakin tinggi itu lebih berat. Kita kiranya di sana itu per ton, yang saya alami dulu Bang. Jadi sangatlah mudah untuk mendapatkan uang, lagi pandai. Kalau mentality miskin macam abang ini, mohon maaf ya Bang ya, abang ini menurut saya mentality miskin. Karena kenapa? Semuanya itu hanya pasrah aja dan berharap, dan katanya tadi juga orang kaya itu tak boleh tidur, bla bla bla, dan ini. Aduh bang, gini bang ya, aduh ya Allah kok ada ya orang macam ini ya. Ini mentality miskin ini macam ini. Agama pun sudah menganjurkan dan mengajarkan kepada kita, mencarilah rezeki sebanyak-banyaknya. Seakan-akan hidup ini seakan-akan kita hidup di Indonesia selama-lamanya. Dan carilah ilmu dan sedekahlah sebanyak-banyaknya, seakan-akan esok akan mati. Dari pepatah sesingkat itu sudah kita pahami, mudah kita pahami Bang. Kita harus bekerja keras untuk menumpuk harta. Kalau harta kita sudah banyak, lalu kita boleh bersedekahkan itu untuk ke akhirat nanti. Dan semakin orang itu semakin kaya, pemikirannya itu semakin cerdas dan mudah Bang. Dengan abang kata mempunyai kereta satu, nak lagi dua. Nah itu faktanya antara kemasukan dan pengeluaran itu sudah sesuai. Jadi sudah tak ada lagi mental kuli, mental pekerja, mental miskin. Mohon maaf bukan saya ini menghina ataupun merendahkan abang, mohon maaf. Tapi karena abang ini berbicara di media sosial, takutnya nanti membuat para orang-orang pekerja dari Indonesia itu semakin malas karena terlalu pasrah, tak mau bekerja. Sementara orang-orang Indonesia di Malaysia itu sudah cukup famous dengan kerajinan dan ketekunannya. Nah, kalau ada video abang macam ini, saya kasihan kepada kawan-kawan kita yang berada di Malaysia, gitu Bang ya. Kalau abang tak terima dengan ulasan saya, tak apa, silakan abang setit video saya, bahas video saya, ataupun abang komentar di bawah ini. Gitu Bang ya. Oke, sekian, terima kasih. Berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.